Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Wahyuni. Untuk pertemuan pertama, kita akan mengenalkan tentang informatika. Apa sih yang dimaksud dengan informatika itu? Informatika adalah bidang ilmu mengenai studi, perencanaan, dan pembuatan sistem komputasi serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar perancangan tersebut. Nah, di sini kita bisa tekankan bahwa informatika itu fokus kepada sistem komputasi. Nah, pasti kalian bertanya-tanya kan, sistem komputasi itu apa? Apa yang dimaksud sistem komputasi? Nah, sistem komputasi adalah ilmu yang berkaitan dengan pemodelan matematika dan penggunaan komputer untuk memecahkan masalah-masalah sains. Jadi intinya permodelan matematika untuk memecahkan masalah yang terjadi di sekitar kita. Untuk sains sendiri, sains itu adalah pengetahuan. Pengetahuan itu bukan hanya untuk IPA saja, tapi juga bisa untuk IPS dan sosial, dan tidak hanya IPA saja. Lalu, apa modal dasar yang harus kalian miliki untuk mempelajari informatika itu? Pertama, berpikir komputasional. Berpikir komputasional ini merupakan suatu kerangka dan proses berpikir yang mencangkup perangkat keras, perangkat lunak, dan menalar mengenai sistem persoalan. Jadi kerangka berpikir itu mencangkup perangkat keras. Perangkat keras itu contohnya seperti komputer, seperangkat komputer. Bisa disebut juga hardware. Yang kedua ada perangkat lunak, itu software atau aplikasi yang berada di dalam hardware tersebut, perangkat keras. Dan yang ketiga itu menalar. Menalar mengenai sistem persoalan, maksudnya adalah pola pikir mengenai sistem penalaran. Jadi kita itu harus bisa memecahkan suatu masalah. Nah, yang kedua yaitu mode berpikir atau thinking mode. Ini didukung dan dilengkapi dengan pengetahuan teoritis dan praktis, serta teknik menganalisis, memodelkan, dan memecahkan masalah. Maksudnya jadi itu kemudian kedua ini kita itu harus dituntut berpikir secara teoris dan praktis, serta kita itu harus memiliki teknik memecahkan masalah dengan cara menganalisis. Yang pertama itu menganalisis masalahnya itu seperti apa. Setelah itu baru kita memodelkan dan memecahkan persoalan tersebut. Contohnya persoalan yang berada di lingkungan kita. Terus perkembangan industri dari generasi ke generasi. Ada 4 revolusi industri yang kita alami saat ini. Untuk yang pertama yaitu mekanisme dan pengolahan tenaga uap dan air. Ini ya, industri 1.0 itu sudah mulai mengenal mesin, tapi masih menggunakan bahan bakar tenaga uap dan air. Untuk yang revolusi industri 2.0 ini
itu sudah menggunakan tenaga listrik, menggunakan bahan bakar ya. Tapi tidak menutup kemungkinan yang untuk generasi kedua ini masih menggunakan uap dan air. Lalu yang ketiga, industri 3.0 yaitu komputer untuk produksi massal menggunakan sistem IT dan robot. Nah, naik lagi, jadi industri 3.0 ini sudah menggunakan robot, bukan lagi manusia, karena kalian tahu kan di dunia industri itu banyak sekali peralatan yang sangat berbahaya bagi manusia. Jadi sudah dijalankan oleh sistem. Lalu yang keempat yang sekarang ini terjadi di kehidupan kita 4.0 yaitu pabrik cerdas dengan sistem otonom, IoT dan learning. Otonom sendiri itu mandiri. Lu kalau IoT sendiri itu Internet of Things. Jadi misal ada program atau data kita kirim, jadi disimpan lewat internet. Setelah itu di learning kan atau langsung kekirim ke masing-masing handphone. Jadi ini adalah 4 revolusi yang terjadi saat ini. Selanjutnya, bagaimana informatika di era industri 4.0 itu sendiri? Jadi fenomena yang terjadi saat ini itu yang pertama, banyak hal yang dilakukan manusia dengan memanfaatkan mesin cerdas berbasis komputer dan internet. Yang kedua, masyarakat sekarang ini disebut sebagai masyarakat 5.0 atau Society 5.10 karena hidup di dua dunia sekaligus, yaitu dunia nyata dan dunia cyber, yaitu dunia maya yang saat ini kita lakukan disebut daring. Jadi kita itu seperti hidup di dua alam. Yang pertama, kita itu hidup di dunia nyata, yaitu yang dulunya kita itu ketemu bertatap muka secara langsung, bisa ngobrol. Dan sekarang kita itu hidup di dunia cyber, yaitu dunia maya. Semua kegiatan dilakukan dengan cara video call, Google Meet. Jadi kita tidak bisa bertemu secara langsung. Nah, terus hal yang harus dipersiapkan untuk peserta didik itu apa saja? Yang pertama, berpikir kritis dan menyiapkan masa depan. Jadi kita itu harus berpikir yang kritis untuk menyiapkan masa depan. Kita itu jangan hanya memikirkan masa sekarang. Saya itu sekarang pengen kayak apa, seperti ini, terus kedepannya tidak difikirkan. Jadi harus juga disiapkan nanti kedepannya itu kita harus jadi seperti apa, harus bagaimana dengan persaingan yang sangat ketat ini di era industri 4.0 itu. Jadi kita itu sebagai siswa itu nggak boleh ketinggalan teknologi. Nah, yang kedua yaitu berpikir komputasional dalam menghadapi persoalan sehari-hari serta cara memanfaatkan teknologi komunikasi lewat jaringan, perangkat keras, dan perangkat lunak dengan lebih efisien lagi. Jadi kita sebagai siswa itu harus bisa memanfaatkan komunikasi lewat jaringan ini. Jadi saya berharap kepada kalian siswa-siswi untuk memanfaatkan dengan baik. Jadi jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak perlu.
Nah, yang ketiga yaitu mempelajari teori-teori informatika dengan lebih mendalam, terutama tentang analisis data, pemrograman, dan dampak informatika dalam kehidupan dan pekerjaan. Setelah itu, bidang ilmu pengetahuan informatika yang akan kalian pelajari nanti, yaitu yang pertama TIK, Teknik Informasi dan Komunikasi, kedua SK, Sistem Komputer, yang ketiga CKI, Jaringan Komputer atau Internet, yang keempat AD, Analisis Data, yang kelima AP, Algoritma dan Pemrograman, yang keenam DSI, Dampak Sosial Informatika, yang ketujuh PLB, Praktik Lintas Bidang, yang terakhir yaitu Berpikir Komputasional. Nah, informatika dan profil Pancasila. Jadi informatika dan profil Pancasila saat ini itu sangat terkait sekali. Itu profil pelajar Pancasila. Itu yang pertama, kita itu harus beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki akhlak yang mulia. Yang kedua, berkebenekaan global. Itu maksudnya kita itu harus saling memahami, menghargai sebuah perbedaan antara ras, golongan, agama, dan suku. Yang ketiga itu mandiri. Yang keempat, bergotong royong. Jadi kita tuh nggak bisa hidup sendirian. Kalian juga pasti dalam mengerjakan suatu tugas itu pasti perlu bantuan teman kalian, atau bisa juga tanya ke guru kalian. Jadi kita itu harus saling membantu. Bergotong royong bukan hanya membantu ngangkat-ngangkat barang-barang yang berat, jadi nggak hanya itu aja. Jadi selanjutnya bernalar kritis, dan terakhir harus kreatif. Kenapa harus kreatif? Jadi sekarang di industri 4.0 kita tuh dituntut harus memunculkan ide-ide inovasi yang baru demi berkembangnya diri kita. Jadi kita itu sebisa mungkin harus memunculkan ide-ide, gagasan-gagasan yang baru. Jadi kita itu harus mencoba sesuatu yang baru memang. Itu saja pengenalan informatika kelas 10. Semoga kalian tetap semangat dan sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.